harus dibayarkan oleh perusahaan. Ya, jadi pengalaman bekerja itu sangat penting ya teman-teman. Jadi semakin banyak kita berpengalaman dari bidang, maksudnya dari pengalaman kita kerja di mana, ataupun mempunyai pengalaman kerja seperti apa. Jadi akan berdampak pada perusahaan yang akan kita kerja, di mana perusahaan kita kerja tersebut. Dan semakin banyak pengalaman mempengaruhi kita dalam bekerja tersebut. Selanjutnya yang nomor 2, kuantitas atau jam kerja tenaga kerja langsung standar. Di sini standar kuantitas yaitu standar kinerja yang ditetapkan di awal yang mengukur seberapa lama atau jam tenaga kerja langsung digunakan dalam proses produksi satu unit produksi atau barang. Jam kerja yang dibutuhkan ini tentu saja jam kerja yang dibutuhkan oleh pekerja yang sudah memiliki keterampilan dan keahlian untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya tersebut. Selanjutnya itu overhead pabrik standar. Ada beberapa poin dari overhead pabrik standar. Yang pertama itu konsep penetapan standar untuk overhead pabrik hampir sama dengan penetapan standar untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung. Prosedur yang digunakan untuk menetapkan standar overhead pabrik berbeda dengan dua standar lainnya. Ya, poin kedua, penyebab perbedaan prosedur dalam penetapan standar overhead pabrik yaitu beragamnya kos-kos yang membentuk overhead pabrik. Dan poin ketiga, sifat dari overhead pabrik ada dua, yaitu overhead pabrik tetap dan overhead pabrik variabel. Poin keempat, beragamnya kos-kos tak langsung menyebabkan dalam penetapan standar overhead pabrik akan melibatkan banyak bagian orang dan manajer. Dan yang terakhir, penetapan standar overhead secara real hampir sama dengan penetapan tarif overhead pabrik yang telah dibahas di modul-modul sebelumnya, yaitu modul overhead pabrik dan departementalisasi. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu yang bagian I. Di situ teman-teman pada halaman 9.12 ada contoh anggaran ya PT Yogyakarta, anggaran pada tahun 2000 sekian. Kita bisa lihat dulu dan kita lihat bareng-bareng belajar. Yang pertama yaitu ada tingkat aktivitas proyeksian dalam jam kerja langsung sebesar 6.000, dan di bawahnya ada cost overhead pabrik variabel, diantaranya ada bahan penolong yaitu Rp600.000, tenaga kerja tak langsung Rp3 juta, 3 juta ya, perbaikan Rp1.200.000, listrik Rp7.800.000, dan jumlah total dari overhead pabrik variabel Rp600.000. Ya, terus cost overhead pabrik tetapnya antara lain ada asuransi gedung pabrik yaitu Rp3.500.000, atau pengawas Rp3.500.000 ya benar. Pengawasnya Rp25 juta. Depresiasi mesin Rp500.000, dan sewa gedung pabrik ada 6 juta. Jadi jumlah total overhead pabrik variabelnya adalah Rp36 juta. Kita keluarkan dari overhead pabrik variabel jadi jumlahnya Rp6.600.000 ditambah Rp36 juta
Rp4.600.000. Dan yang ada yang di halaman 9.13 silahkan teman-teman buka. Di situ ada tarif overhead pabrik variabel, ada tarif overhead pabrik per JKL. JKL itu jam kerja langsung. 6.600.000 dibagi 6 juta jam kerja langsung sama dengan 1 juta 100 1 juta salah sama dengan 1.100 per JKL. Bawahnya ada tarif overhead pabrik tetap. Itu tarif overhead pabrik per JKL sama dengan 42.600.000 dibagi 6.000 jam kerja langsung. Jadi hasilnya 6.000 per jam kerja langsung. Di bawahnya ada tarif overhead pabrik total. Itu tarif overhead pabrik per jam kerja langsung sama dengan 36 juta dibagi 6.000 jam kerja langsung sama dengan 7.100 per jam kerja langsung. Bawahnya juga ada perhitungan cost standar per unit. Di sini kita bahas bareng-bareng lagi, bareng-bareng belajar. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa cost standar secara umum terkait dengan cost yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau barang. Jadi ini ada contoh perhitungan cost per unit dengan menggunakan sistem cost standar. Data terkait dengan perhitungan overhead standar di atas. Berikut ini ada data cost standar untuk tahun 2000 sekian PT Yogyakarta. Di situ ada harga bahan baku 5.000 per meter, ada kuantitas bahan baku 2 meter per unit, terus juga itu di situ ada harga tenaga kerja langsung 8.000 per jam kerja langsung, kuantitas tenaga kerja langsung ada 3 jam kerja langsung per unit, tarif overhead pabrik variabel ada 1.100 per jam kerja langsung, tarif overhead pabrik tetap ada 6.600 per jam kerja langsung, kapasitas produksi normal ada 2.000 unit, jam kerja langsung normal pada tingkat produksi normal ada 6.000 jam kerja langsung. Jadi dari data standar di atas maka dihitung cost standar per unit sebagai berikut. Kita pindah ke halaman 9.14. Situ ada bahan baku sama-sama 2 meter 5.000, hasilnya 10.000, tenaga kerja langsung 3 jam kerja langsung dikali 8.000 rupiah sama dengan 24.000. Overhead pabriknya ada variabel 5.000-nya dari mana? Kita bisa lihat tadi kan ya teman-teman. Jadi 2 meternya dari mana? Di sini kita masih tetap ada pada halaman 9.13. Di situ ada 2-nya itu dari kuantitas bahan baku dikali sama dengan 5.000 ya, jadi hasilnya 10.000. Dan yang tenaga kerja langsungnya 3 jam kerja langsung, di situ ada kuantitas tenaga kerja langsung yaitu 3 jam kerja langsung per unit dikali 8.000 dari harga tenaga kerja langsung, di situ ada 8.000 per jam kerja langsung sama dengan 24.000. Sedangkan overhead pabriknya yaitu variabelnya 3 jam kerja langsung dikali 1.100 itu dari tarif overhead pabrik variabel 1.100 per jam kerja langsung ya. Jadi hasilnya 3.300. Overhead pabrik secara tetapnya yaitu 3 jam kerja langsung dikali 6.000. 6.000-nya dari mana? Dari sini, jam kerja langsung normal pada tingkat produksi normal. Jadi di 3 JKL dikali 6.000 hasilnya 18.000, di total dijumlah